Coba kalau kau dulu mengikuti nasib mereka, keras kepala, apa akibatnya? Lihat ini, sampai jadi jalan begini, masih petang ini. Kamu sih telah mengikuti gelora juang muda yang menggebu-gebu. Penuh gairah memang, tapi nggak logis. Coba kalau kamu dulu imajinasimu tak ngawang-ngawang, akan jadi seperti ini keadaanku. Apa? Salahku? Enak aja kalau kamu ngomong. Kamu kan yang memilih semua ini. Sok romantis, sok beda dari yang lain. Halah, gayamu tuh seperti seniman kali berdunia. Estetika. Ini lihat, mas semua ini bisa mewujudkan apa yang kamu inginkan. Coba kalau kamu bersikap seperti teman-teman sekelasmu, berpikir dan bertindak seperti anak waras lainnya. Sekolah dengan baik, hidup tertib, kamu malah edan dengan semua ini. Fiksi, puisi, seni, alah. Rela bergadang setiap malam demi melupakan segala ide, imajinasi, getaran-getaran lembut dari jiwa paling dalam. Alah. Seperti anak-anak laki di kampung saya yang lainnya, saya tidak tahu cerita apa yang bisa saya banggakan selain cerita lumrah dan tak bisa diilhami. Tapi sejak guru bahasa Indonesia saya menunjukkan puisi yang sangat indah, saya merasa seperti ada dorongan dalam dada saya yang membuat semuanya itu terasa berbeda. Saya seperti dibimbing oleh kekuatan dari dalam diri saya. Dan saya tidak bisa menjelaskan apa itu. Saya tidak pernah membenci pelajaran-pelajaran yang lain. Tapi saya cinta banget dengan puisi, novel hebat dari pengarang-pengarang yang terkenal di dalam negeri maupun luar negeri. Tapi teman-teman saya selalu mengejek saya dan menganggap saya sok tua, orang aneh, gak matching dengan umur, seniman anakan, dan sejumlah ejekan-ejekan lainnya. Tapi tidak apa-apa, yang penting mereka tidak menyusahkan saya, dan saya bisa setidaknya membuat mereka tersenyum. Apa? Aku yang mengacaukan hidupmu? Aku yang mengacaukan nasib yang sampai kelakan itu? Hei pak, oh maaf, masih tua. Oke, apa besotisme itu? Dengarkan saya. Di usia saya seperti ini, setiap orang harus membuat pilihan penting bagi hidupnya, dan saya melakukannya, memilih. Saya tak mau ikut-ikutan mereka yang menjalani hidupnya seolah-olah seperti warisan, tinggal menggunakan tangan dan berikan apa saja yang diberikan, lalu menjalaninya menjadi tua, mati. Saya tidak mau menjadi seperti itu. Kalau orang lain memilih apa yang saya pilih, itu juga sebuah pilihan, tapi saya juga tak mau terus-terusan kau salahkan dengan pilihan saya ini. Saya ingin menjadi pengarang, seniman. This is my choice. Jadi kau tidak bisa terus-terusan mendatangi saya dan meminta saya mengubah pilihan saya. Tidak guna keluhan. Berhentilah merengek. Biarkan aku istirahat. Biarkan aku sempurna sebagai masa lalu. Lihat dan terima hidupmu sekarang dengan berani. Saudara-saudara, profesi yang saya pilih ini mungkin memang tidak menyajikan finansial yang hebat, popularitas, atau status yang membanggakan bagi keluarga. Tapi saya harus melakukannya
Dan saya tahu saya tak akan mendapatkan dukungan dari siapapun. Mungkin mereka tak menghalangi saya karena saya keras kepala, tapi mereka pun tak akan menunjukkan dukungan pada saya. Mereka hanya bisa mencibir dan menunjukkan ke depan muka saya, dan mereka berharap saya gagal dalam saya dan akan berkata pada saya versi yang selalu kau katakan. Kapok sih, makanya ajarnya gunakan Virufus. Bagaimana jadi PNS itu pilihan terbaik. Sudah banyak contoh profesi ini seperti itu. Pasti susah, kok masih nekat. Pikiranmu itu terlalu liar. Harusnya kamu bisa seperti anak yang lain. Dari SMA, lalu kuliah, setelah kuliah, kerja, lalu menikah, bahagia sampai tua. Si surga itu yang benar. Liar. Saya tidak liar. Saya hanya berpikir bebas. Saya juga mengerti batasan. Saya cuma ingin memilih hidup saya sendiri. Tak. Kenapa sebuah pikiran bebas harus selalu dicurigai dan dianggap baik? Seorang remaja hanya pantas berpikir dan mengenai hal-hal yang remeh, serta permukaan. Mengapa seorang remaja yang tidak suka dengan film, jutaan, hal jaimnya dan lebay dianggap aneh? Apakah seorang pria biasa saya akan jadi sinting karena hanya menggemari puisi, sastra? Apakah setiap orang harus menjadi pegawai bank, merintis bisnis di luar profesi yang dianggap menjanjikan itu? Orang akan dianggap gagal dan keliru. Apakah seorang anak remaja harus kutang-hati status Facebook supaya up to date setiap hari? Tidak beda kali dengan siapa, berapa kali udah ganti pacar, atau masih jomblo, selfie di semua tempat untuk dipajang di internet. Saya tidak memilih semua itu. Saya hanya tidak rela hal isi pada kepala saya ini. Saya hanya ingin melihat dan menjalani hidup saya dengan cara berbeda. Saya tidak ingin hidup saya terlalu penuh dengan buih. Saya hanya selalu bergelora, digerakkan oleh tenaga yang amat kuat dan murni dalam diri saya. Terus menerus terilhami, saya menemukannya di dalam puisi, musik, seni, sastra. Apa itu salah? Barangkali kalian sudah juga mulai berpikir dalam kata-kata saya ini bukan dari seorang anak SMA. Barangkali kalian berkata di dalam benaknya, bahasanya terlalu tinggi untuk remaja, atau ini mah cuma naskah drama. Tidak, ini memang saya. Semua ini keluar dari benak seorang remaja. Kalau banyak daripada kami yang tidak mengerti bahasa yang gampang dan saya kesulitan mencari bahasa yang sedikit berbobot, itu kan memang yang diberikan kepada kami terlalu banyak sampah. Berikan kalimat-kalimat yang kuat yang bisa menghibur jiwa kami. Berikan bahasa yang punya kedalaman di tempat kami untuk berubah, untuk bersusah payah mencernanya. Maka kami akan berbeda. Maka Anda tidak perlu lagi menganggap saya aneh kalau seorang remaja seperti saya ini. Di antara pokok-pokok Herakles, jalan terpisah dua. Sebagai penyelenggara, aku tak bisa mengambil keduanya. Maaf jika aku terpukau lama memandangnya. Kupandang begitu rupa salah satunya, sampai pada semak-semak di ujung sana. Kupandangi juga jalan yang satu lagi, seperti lebih menarik hati. Lembutannya tapi seperti gampang dilalui bagi yang sudah pernah melewati. Mungkin sama saja rasanya dengan tadi. Pada pagi hari, keduanya jalan itu terlihat murni. Tak ada jejak-jejak kaki, rerumputan, tegak bersari. Oh, memutuskan dilalui jalan pertama esok hari. Meski tak tahu apa yang akan bertemu di ujungnya nanti. Tak juga tahu apakah kembali. Barangkali
aku harus bercerita dengan kita. Suatu saat pada umur kita akan berjumpa, di mana aku telah berjalan pada salah satunya jalan yang sering aku lalui, dan disitulah kita itu tadi. Jalan kaki tempuh puisi Robert Frost, guru Indonesia kami, memberikannya kepada saya sebelum ia berhenti mengajar karena ia hanya memegang ijazah D3. Sementara di sekolah kami semua guru harus bergelar minimal S1. Dia bilang, "Filipus, inilah jalanmu sendiri, meski itu tak banyak dilalui orang lain. Selama ia membuatmu merasa terpaut dengan kuat hidupmu, tumbuhlah. Rasa tiap hari kamu bilang pada dirimu sendiri, raihlah hari ini." Tapi guru yang selalu mengerti bagaimana murid-muridnya berani dalam dirinya sendiri itu sudah tersingkir dalam selama ijazah. Betullah, dia punya keterampilan yang lain, membuka bengkel sepeda. Dari dia, saya mendapat banyak buku yang membuat jiwa saya selalu lapar pada hikmah. Ada sesuatu yang bisa membuat pikiran saya terus terjaga. Dia pula yang membuat saya percaya dan tidak takut melakukan hidup. Iya, saya sanggup dan saya akan berhasil. Akan mungkin pemilah tesis yang salah. Lihat ini bukan future tense lagi, ini sudah present continuous tense. Kamu itu sudah gagal. Kalau saja kamu tidak sok puitis, tak mengejar guru bahasa Indonesia untuk selalu menjelaskan makna puisi itu, atau kamu tidak keracunan yang seperti itu. Kalau saja kamu terus melanjutkan kuliahmu dan membiarkan bapak menjual sepetak sawahnya untuk pendidikanmu, dan itu saja saya sudah jadi sarjana dan bisa mendapat pekerjaan yang lebih. Tapi kan malah bertingkah Pak filosof Yunani antik. Kamu bilang sesuatu tidak perlu dijual. Itu bukan cuma sumber penghasilan, itu sumber nilai dari hidup Bapak, cara Bapak menjalani hidup, menunjukkan bakti pada Tuhan dan kehidupan. Kalau semua petani berpikir menjual sawahnya dan menjadi pendidikan anaknya, bangsa ini akan hilang besar. Allah, kayamu selangit. Kamu telah menyedihkan. Menyangka dirimu telah memilih hal yang besar, benar, karena mengikuti dorongan dalam jiwamu. Padahal akibatnya bisa kamu lihat sendiri sekarang ini. Kamu menyedihkan. Kamu hanya seorang yang ingin eksentrik, berbeda, unik, dan berpikiran bebas dan mampu mandiri. Sementara kamu diam-diam mengabaikan dirimu sendiri. You have no self-respect. That is you. Susah sekali mendamaikan keduanya. Mereka terus-terusan bertengkar. Padahal cerita ini harus saya selesaikan besok. Pihak penerbit sudah memberi deadline. Mereka tahu seluruh anak remaja di negeri ini butuh bahan cerita yang bisa mengilhami dan sebuah perubahan besar dalam hidup mereka. Sebenarnya sejak 10 tahun terakhir ini saya agak kewalahan meladeni banyaknya permintaan dari penerbit juga para produser film yang tertarik pada permasalahan remaja. Mereka butuh sesuatu yang lebih punya berbobot dan menginspirasi. Itu adalah kekuatan bersaing. Saya hampir kehabisan ide, makanya saya ambil dari kisah hidup saya sendiri. Tapi malam ini saya lumayan capek. Saya akan menghargai sangat kalau Anda semua memberi ide bagaimana
saya bisa mengakhiri konflik antara mereka dua ini supaya tidak berlarut-larut dan saya bisa istirahat. Tapi tunggu dulu, sebelum Anda semua memberi pendapat, saya mohon diri sebentar ke dalam. Anak saya yang paling kecil akan segera tidur, dan saya harus membacakan dongeng untuknya. Isi. Tolong jangan terlalu ribut. Nanti mereka berdua muncul lagi dan bertengkar. Oke, permisi.